pagi adik-adik. Ada suaranya nih pasti. Selamat pagi. Apa kabar? Nggak baik. Baik kan kabarnya? Kita hari ini buka renungan kita. Januari itu tahun baru ya? Sebulan. Ya kita berdoa dipimpin sama Jen. Doa mulai renungan. Jadi kita bisa dengan doa. Nama Nila Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau telah menentukan aku di sini sebentar kami dan saya dan teman-teman ilmu kiranya Tuhan memberkati dan dengan pagi hari ini supaya menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya kita baca untuk renungan kita sekarang dimulai dari Audrey. Kenapa? Oh belum bisa kebuka. Dylan udah buka? Ya dimulai dari Dylan. Jadi saat kita mengasihi dengan hati yang tulus, kita akan menemukan damai. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Lanjut Rafa. Dini sering merasa kesal dengan teman sekelasnya. Dia menganggap menentukan tugas. Setiap kali dia tidak menentukan tugas tepat waktu, ini langsung berpikir berulang. Dia pasti malas dan tidak bertanggung jawab berpikirnya. Namun suatu hari ini pernah cerita dari teman lain bahwa dia sedang menghadapi masalah keluarga yang cukup berat sehingga membuatnya kesulitan untuk fokus. Hal itu membuat Dini terlihat. Dia menyadari bahwa dirinya terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui sebetulnya apa yang sedang dihadapi dia. Sejak saat itu, Dini memutuskan untuk lebih memahami dan mendukung teman-temannya, bukan hanya mulai dari luar. Oke lanjut. Matius 3:1-5, Yesus mengajarkan untuk tidak cepat menghakimi orang lain tanpa terlebih dahulu mengukur diri sendiri, menghakimi dengan sikap iri hati, melihat bahwa kekurangan kita justru membuat kita jatuh ke dalam Ya lanjut. Yesus menggunakan ilustrasi tentang saudara dan saudara untuk membayangkan kita supaya saudara membiarkan kesalahan besar dalam diri kita sendiri. Sebelum menyadari menilai dan mengkritik orang lain, kita diajarkan berefleksi, merendahkan diri dan memperbaiki diri. Lanjut. Dengan demikian kita dapat mengasihi semua dengan cara yang lebih murni tanpa melukai atau merendahkan mereka. Oke lanjut. Oh boleh. Tin. Jadi sekali kita menunjuk orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata penghakiman. Daripada terburu-buru menilai atau mengkritik orang lain, lebih baik kita memeriksa diri untuk menyadari bahwa kita pun memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Saat kita mengasihi dengan hati yang tulus, bukan hanya menghakimi, kita akan menemukan kedamaian dalam hubungan dengan sesama. Kita semua sedang berjuang dan saling mendukung jauh lebih berharga daripada saling menjatuhkan. Oke. Terima kasih. Iya. Oke teman-teman, hari ini kita diingatkan lewat renungan kita apa di sana bahasa Indonesia itu apa itu? Stop untuk menghakimi, tapi kita harus memulai untuk mengasihi. Ya. Stop menghakimi, dan kita harus memulai untuk mengasihi. Mengasihi. Saya dikatakan dalam Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui. Saat ini kita mengasihi dengan hati yang tulus, kita akan menemukan kedamaian. Nah, ya, kalau kita sudah menyelesaikan di tahun 2025
kira-kira kalau kita melihat di tahun 2025, kalau kita koreksi introspeksi diri, kita lebih banyak melakukan hal baik atau hal buruk? Kita lebih banyak melakukan menggunakan waktu ke hal yang lebih berguna atau hal yang tidak berguna? Gitu pertanyaannya. Coba kalau ditanya orang ini, kalau merenungkan di 2025, apa tuh? Banyak lebih baik atau yang tidak baik yang kamu lakukan? Atau hal yang lebih banyak hal yang berguna atau yang tidak berguna? Kalau menurut saya kebanyakan main game nggak berguna sih. Gitu. Kira-kira kalau Aru gimana? Balance atau udah lupa tahun 2025? Masih nggak berguna, soalnya banyak libur. Lebih banyak hal yang tidak berguna dilakuin. Kalau Jen? Sama kayaknya. Sama ya. Karena ketika melakukan hal yang tidak berguna tiba-tiba sadar gitu. Nggak sadar juga. Kali. Eca? Hah? Nggak tahu. Eca udah melupakan tahun 2025, jadi dia udah lupa semuanya. Semoga siapa namanya nih? Danis, semoga tidak lupa. Apa pertanyaannya? Apa? Lebih banyak hal yang berguna atau yang tidak berguna? Tidak berguna kayaknya. Bertemu sama apa berguna? Oh enggak, oke. Kalau mau game seharian berguna nggak? Berguna juga. Kalau Rafa? Sama kayak Danis, sama-sama nggak klik. Apa alasannya? Sama-sama nggak berguna. Katanya sama kayak Danis, sama-sama nggak berguna. Hah? Oh iya, sama-sama lebih banyak hal yang tidak berguna. Oke, Dylan, jangan sama ya. Apa nih Dylan? Banyak yang nggak berguna. Bagus sih. Jadi ternyata kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani, hidup yang kita lakukan, kita menyadari bahwa ternyata dalam 1 tahun, 52 minggu, 365 hari, banyak hal yang kita lakukan yang sia-sia atau tidak berguna atau merugikan tentunya gitu ya kan, atau hal yang tidak baik daripada hal yang baik. Ya, hal yang tidak berguna itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita lebih banyak galau, lebih banyak insecure, lebih banyak kecewa, marah, kesel gitu ya kan, atau mikir-mikir nggak ada tindakan, bikin sesuatu hal yang tidak baik gitu ya kan. Terus menghabiskan waktu seharian tidak melakukan sesuatu hal yang berguna gitu ya kan. Kalau tadi Danis bilang main game seharian berguna, berguna nggak sih? Kalau main game seharian? Kalau setengah harian? Enggak juga. Terus kalau main game berapa lama biar berguna? Oh, jangan sampai lewat 5 jam. Nah, kalau masih 5 jam masih berguna. Oke, ya bisa juga sih, setuju. Tapi kalau 5 jam nonstop kayaknya jadi nggak guna deh. Merugikan kesehatan, ya nggak sih? Lehernya jadi kaku, matanya jadi kering dan lain-lain. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kalau kita nih introspeksi diri kita, ternyata kita banyak hal yang tidak berguna, tapi itu menurut diri kita sendiri, gitu ya kan. Nah, sekarang renungan hari ini kita diingatkan kembali untuk menilai orang lain. Kalau kita melihat di lingkungan kita, teman kita, hal apa sih yang terpikirkan yang sering, hal negatif atau positif? Tergantung orangnya gitu ya kan. Jadi kalau suka, apapun yang dilakukan akan terlihat benar, ya nggak sih? Kalau kita nggak suka sama
atau anak-anak kecil di jalanan gitu ya kan ngamen, terus ya gitu lah kita di jalan panas-panasan. Tapi saya berusaha untuk berpikiran positif gitu ya kan. Kalau negatif sih pasti banyak kan, ih kasihan banget nih anak, orang tuanya nggak bertanggung jawab, bla 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 bla. Tapi coba kita melihat dari sisi positif. Anak ini mungkin dalam keluarganya kalau nggak melakukan seperti ini mungkin nggak makan gitu ya kan. Kalau dia tidak melakukan, kalau dia nggak ngamen mungkin dia nggak bisa bertahan hidup ya kan. Atau mungkin ada orang yang perlu dia hidupi untuk melakukan itu ya kan. Mungkin orang tuanya kalau nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya anak ini jadi korban supaya dapat bekal, supaya dapat kebutuhan untuk memberi makan keluarganya, apa namanya, atau adik kakaknya. Tapi memang tetap agak sulit untuk dibenarkan. Tapi ya itu kenyataannya. Itu ada luar sana. Mungkin kita pun pernah mengalami itu, ya kan? Saya nggak tahu apakah kita pernah kehilangan masa kecil. Kehilangan masa kecil itu artinya adalah ketika orang lain bermain gitu kan, terus mendapatkan kasih sayang penuh, tapi dalam masa kecil kita mendapatkan itu. Mungkin kita kalau negatifnya nggak pernah dibolehin main, harus hidup bantu orang tua, harus hidup jaga adik, atau kalau secara finansial mungkin kita punya tapi kita sibuk dituntut belajar. Masih kecil dituntut belajar lebih banyak, akhirnya bermainnya sangat minim, bahkan dibatasi, akhirnya masa kecilnya tidak dinikmati gitu. Tapi apakah kita harus menghakimi orang lain gitu. Nah sekarang kesimpulannya adalah coba kita melihat di teman-teman kita nih, cowok menilai cewek, cewek menilai cowok. Jadi cowok menilai ketiga cewek ini dalam hal sisi positif yang kamu lihat. Sekarang dimulai dari cowok dulu. Itu dulu. Ini langsung aplikasi. Coba kamu lihat ketiga cewek ini, hal positif apa dalam Echa, Jen, dan Audrey. Mulai dari Mas Danis. Dikasih waktu 1 menit untuk berpikir. Nanti mulai dari Danis, Rafa, dan Dylan. Dari mereka nih, contohnya apa nih positif? Apa namanya, Audrey, hal positifnya setiap hari kalau dia datang selalu tepat waktu, wajahnya selalu memancarkan senyumannya indah. Contoh, Jen setiap hari terlihat sangat ceria, seperti tidak ada beban, padahal numpuk gitu. Echa gitu, apa yang boleh Echa? Echa ini senyumannya membawa damai gitu. Ya, coba berpikir yang positif. Udah 10 menit kayak gini. Kalau kelamaan mikir berarti ini palsu nih pendapatnya. Mulai dari Mas Danis. Kalau tidak ada berarti kamu adalah orang yang disebutkan dengan ini, yang suka menghakimi. Mau bilang nggak suka menghakimi? Oh ya, coba lihat sisi positif dari ikan stop menghakimi, tapi mulai untuk memuji, untuk mengasihi, untuk melihat hal yang positif kan stop katanya. Kalau dari sini stop menghakimi, stop menilai hal yang buruk, tapi mulai memberikan kata-kata yang baik. Kata-kata adalah cerminan diri sendiri. Kalau kamu menyampaikan hal yang positif, berarti ternyata dirimu juga adalah hati yang bersih. Kok kamu jadi baper duluan sih, ketawa? Ayo. Kalau Audrey tiap minggu rajin ke gereja, Tapi masih aja. Echa juga Echa juga sama. Beda dong. Kalau yang lain yang tidak dari Echa. Kalau Echa datang pertama terus sendiri. udah tahu dari mana? Tadi Tapi kata aku bilang terus. enggak, Hari ini atau selalu? selalu. Tahu dari mana? Kan kamu telat nih. Kamu tahu dari mana? Echa. Dia selalu datang pertama. Tahu dari mana? Tahu dari tadi. Apakah Echanya yang bilang ke kamu, Denis, aku selalu datang pertama kali lo di kelas. Kamu tahu nggak?
Udah belum? Udah. Ada sih. Eca udah. Belum. Audrey? Udah. Eca tadi udah. Audrey udah. Udah. Oke, Dylan sekarang Dylan. Ayo Dylan. Kalau Audrey, tapi kenapa sebenarnya kayaknya nggak ada hal baik ya. Yang perlu disampaikan. Dylan, Ya, cepat. Audrey itu ya paling rajin gitu, terus Apa? paling rajin di Siapa? antara kita semua. Oke, Audrey paling rajin. Terus Jen jago masak. Jadi pemasak. Terus Juga di rumah kita dari dulu tuh rajin nabung. siapa? SBI. Siapa? Eca. Eca. Rajin nabung dan menolong. Nggak tahu. Enggak tahu. Nah, udah. Oke, kayaknya ini cewek-cewek waktunya udah habis deh. Yes. Karena cowok-cowok kelamaan. Cowok-cowok butuh validasi nggak? Enggak masalah. Enggak perlu validasi ya. Karena sulit untuk didefinisikan lihat muka-muka kalian kayaknya. Ya nggak sih? Ntar kalau dibilang baik, ternyata kagak deh. Ya, kita berdoa karena udah selesai. Dipimpin oleh tadi karena sudah Jen memilih siapa yang Hai Mas. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengucap syukur buat kasih dan anugerah dalam hidup kami. Kami telah selesai renungan. Bila Tuhan lewat renungan kami semakin menyadari bahwa kami belum melihat teman-teman atau orang-orang di sekitar kami dengan hal-hal yang positif. Sebentar Tuhan kami juga akan memulai acara SBI kami dan diserahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang pimpin hari ini adalah ada yang bersedia. Kalau nggak ada yang bersedia, berarti Dennis yang pimpin. Semangat lagi. Langsung nih, gua suka nih. Tenang ya, nggak pakai drama. Biasanya kan Kan mau lulus SBI. ya lulus SBI, Semangat kita jadi ya. nggak pakai drama. Dia mau tulis sendiri. Good job. Di kelas kecil nanti paling bisa. Asik. Yuk kita rekrut. Nanti Dylan kita rekrut, Dennis kita rekrut. Ternyata di si Brandon bisa main gitar loh. Nanti untuk Siapa? Brandon. Main Yang gitar. kemarin kan kita evaluasi kan karena Oh, iya. Brandon bisa gitar kan? Mas Brandon di kamarnya main gitar. Hah? Brandon di kamarnya ada gitar listrik dia banyak. Iya, berarti dia bisa. Emang kamu pernah main ke Mas Brandon? Yang di sana di Maja. Wih, kapan? Liburan sama siapa? Weh, kenapa gak ngajak yang udah bacain nggak? Kalau Iya, ternyata tadi nggak tahu aja Brandon bisa main gitar kan? Ternyata Brandon bisa main gitar. Tahu? Kok nggak ngomong? Aku udah pernah suruh dia main kak, pas aku disuruh main sama Dina. Aku bilang Brandon aja kak, dia bisa main gitar. Nanti kita ini ternyata udah ada cadangannya si Dylan. Udah bisa dia MC. Udah bisa dia main gitar. Kamu udah bisa main gitar? Bisa. Bisanya silat. Bisa. Rafa Davis tuh bisa. Rafa bisa. Rafa masih ini kunci-kuncinya kemarin masih banyak nanya dia Nah silat. itu. Yang penting Rafa kan udah mau coba, bukan dia nggak mau. Dia udah pernah nyoba. Siapa lagi yang udah bisa main gitar? Jer. Wah, nggak bisa Pak. Oh, saya udah bisa. Oh, nggak bisa. Boleh main kok. Eca dia deh. Mana bisa mulu tuh gitar. Kamu udah sama? Udah enggak. Udah enggak? Kenapa? Males. Males sibuk. Sibuk, Mama. Sibuk. Wanita sibuk sekarang di sini. Di sini. Ayo. Nyanyi. ayo, Kita mau berdiri. mari. Mari Mas. Mau lagu apa nih? Mas SBI atau Mas alumni? Mas alumni aja ya. Mas alumni. SBI udah ini kan? Ngapain ini berdiri? Ah, Mas alumni kita. Ada di sini. Mas udah hafal. Gila, main gitar aja. Hafal.
Kami adalah pribadi yang selalu terbuka. Ayo, aku aja nih yang gitar nih. Wih, boleh. Boleh, boleh. Kita. Terjadi sesuatu. Gimana ya? Lupa ya pas alumninya ya? Ada di dulu. Kakak juga lupa. Adalah pribadi selalu Tapi saya kayak enak gak inget nih katanya. Iya, lupa ai. Padahal Lupa ai. dia tidur. Soalnya fokus satu tambah satu. Mulai yang dua. Dua. Dan kelas yang Lupa ai, fokus sama bapak ai. karena kata Indonesia itu Jakarta ya. Gak mau move on. Ya, kita harus move on ya. Saya visible lah. Simpel lah. Ayo Dylan. Ayo, Dylan. Adalah pribadi Oh iya, dia nggak gimana. yang selalu. Mau pakai kursi itu nggak? Atau mau duduk lesehan? Di sini ada kan kita bisa buka HP nak. Dan Ada. apa liriknya? Hah? Nggak ada kursinya. Gak ada kursinya juga. Nggak ada. Iya. Mau duduk, mau pakai kursi yang sana atau lesehan? Mana? Tadi nggak Gak ada. ada lah. Buset. Ada ya? Oh iya ada. Ya, apaan sih? Itu renungan pribadi sama pas udah saya pin. Itu kali ya. Yang penting dia. Coba. Goreng pas F. F. Gak bisa. Kami adalah pribadi. One, two, three, go. Kami adalah pribadi yang selalu terbuka. Kemarin udah bisa. Itu nggak ada nanya. Hah? Suara tinggi, suara rendah. Ya itu tadi. Mau lihat nada YouTube-nya atau gimana? Mau lihat ini. Jangan lupa sarannya ya. Jangan lupa sarannya. Ngapain nangis? Kami adalah pribadi gitu. Oke. Dari mana tuh? Enggak. Coba dulu. Ya udah Ya nih. itu. Nah, iya itu yang tadi. Nah. Adalah pribadi yang selalu terbuka, melihat dan merasakan mengalami kehidupan. Kami pemilik hati kuat yang mampu merespon situasi tak diharapkan, setia dalam iman dan pengharapan, bertumbuh bersama dalam ikatan persahabatan. Kami bangga menjadi bagian dari SPI Yesus sahabatku. Marilah teruskan langkah perziarahan iman. Langkah kami dipenuhi cinta Allah yang menghangatkan, dipimpin oleh sabda terang yang selalu cerahkan, mampukan kami untuk melangkah terus maju di dalam pelayanan, bertumbuh bersama dalam ikatan persahabatan. Kami bangga menjadi bagian dari SPI
Yesus sahabatku. Kayaknya ketinggian ya. Ketinggian gak sih? Panjang banget, kocak. Masalah. Tinggian deh. Panjang banget, kocak. Tahu. Tinggian Ya tuh untuk pendek lagi. Kayaknya pasti. Siapa ya? Udah? Ada lagi udah? Sudah. Next. Dapat nyanyinya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tahu? Jadi kan tahu, kan sih kan. Diam deh, aduh. Tapi Dilan tahu kan? Kan tahu lagu itu nggak pernah dengar. Musik ya. Masa sih Dilan nggak tahu? Nggak tahu Kak. Asal dari DKI. Berdiri atas firman-Nya. Seria aku Kenapa ketinggian aku? Ini apa ya? Apaan sih? Ini apa ya? Bukan PMS kayaknya. Wih, kok ganti kak? Ada 3 namanya. Itu apa kata? Oh, HP kakak, gimana sih lu? Nyala ya? Iya kan nyala nih. Tuh nyala. Disiarkan itu. Kirain banyak HP KMS. Iya. 3. Berapa lagi? Oh, PKR semuanya jangan ditanya. Di gudang masih banyak. Sampai bisa buka konter. Coba. Di berapa waktu itu ya? Ini ada satu kak. Berarti ada satu lagi. Bukan ini aku. Kamu gimana sih? Kamu Mudah-mudahan ada suaranya ini ya. Itu enggak tepat di situnya. gitar tuh rusak. Bisa. Ini karaoke. Bukan karaoke ya kayak gini. Kalian nggak pernah dengar lagu ini? Nggak pernah. Nggak. Biar apa? Dari satu ke dua. Ngapain? Tahu tuh kok. Dia ada aliran-aliran Udah pernah. Tanya aku suka nyanyi doang. Lagi dia masih yang terus coba. Udah bisa nih. Dia masa master di ini apa namanya? Baptis dia tuh telat bangun. Oh iya iya iya. Iya. Kok udah tinggi? Kok udah tinggi kamu? Ini dia udah tinggi ke atas tau. Masa ke bawah ini? Biasanya ke samping dia. Dia malah pakai. Haleluya. Amin. Jangan yang karaoke. Mari kita ya. Dia katakan bahwa aku tidak memandang Anda. Kapan dia tadi? Memandang aku Bekerja. Aku kayak kau. Jangan bohongan. Lu nggak suka apa? Hah? Enggak lah. Ada yang berisi yang
Tujuh perlatan. Kunci G. Dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan kau tak pandang dari gereja mana. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan kiri kanan. Katakan kiri kanan. Kiri Dalam kanan. Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Kita bersaudara. Katakan. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Salah. Keliling. Kenapa belajar salah? Satu lagi nyanyi apa Denis? Salam damai. Salam damai. Hari ini bisa jadi hari ini. Lagu apa Denis? Kelamaan dikit. What's kitab suci. our next song? kitab suci. Ini selalu loh. Iya. Satunya. Nggak ada. Tahu beneran nggak lu baca kitab suci? Jangan cuma ngomong baca kitab suci. Iya, pasti aja lagunya. Kita ikutin gerakannya Dennis. Baca kitab sucinya. Apaan sih baca Dennis? Apa? Terus? Itu masak. Kipas kipas. Masak. Yang lomba perang itu. Oh iya.
yang berbuah banyak, sebab di luar aku kami tidak dapat bergerak. Si bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat oh iya. Siapa yang berdoa? Firman Tuhan siapa Danis? Adi. Dan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bersatu di sini dalam kebenaran. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkannya dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amen. Nggak bisa kelihatannya. Tema pelajaran kita hari ini apa? Apa tema pelajarannya? Nah, gereja dan aliran-aliran arus utama. Saya. Nah, di sini di depan kita lihat gereja dan aliran arus utama itu maksudnya apa? Tahu apa artinya? Tahu apa artinya? Gereja dan aliran-aliran arus utama. Tahu apa arti judul ini? Gereja ada aliran-aliran Contohnya? karismatik, Karismatik, bangkit, Lutheran, Pentakosta. Calvinis, iya Pentakosta, Iya. nah itu aliran-aliran. Ya, Ya. Nah, terus apa lagi? pelatihan, Hah? Iya, itu apostolik. Hah? Apostolik. Itu aliran apa tuh? Sama dengan apa? Katolik? Hah? Ada juga Ortodoks. iya ya, Ya, ada juga Katolik Roma biasa, ya. Jadi Ortodoks ini sama seperti Katolik, tapi dia pecahan dari Katolik, ya. Jadi ada beberapa ajaran yang dulu Katolik Roma Romawi itu kan dulu gereja itu awal dari gereja itu gereja apa dulunya? Yang kita pelajari awal adanya gereja itu dulu gereja apa? Dari Roma Yunani. Hah? Iya apa tadinya? Tadi berdirinya gereja itu sebelum ada gereja yang kita pelajari kan ada bapak reformasi, adanya reformasi gitu kan. Tadinya apa? Gereja apa? Hah? Katolik, yaitu Katolik Roma. Jadi itu adalah dulu tadinya gereja. Nah, di sini kita baca, ya. Jadi kita akan membaca gereja dan aliran-alirannya arus utama. Nah, hari ini kita belajar tentang arus utama ini dulu, ya. Nanti ke depannya kita akan belajar tentang gereja dan aliran-alirannya, ya, seperti kita bahas tentang Pentakosta, tentang karismatik, tentang apa lagi tadi? Advent. Jadi nanti kita akan belajar
Tapi di sini kita akan belajar awal mulanya bagaimana adanya aliran ini. Apa yang melatar belakangi adanya aliran ini? Nah, sekarang coba dibaca, siapa yang baca ini? Coba baca coba yang nggak apa-apa sama. Menjadi amat kuat namun didukung oleh kehidupan moral spiritual dari para imam. Dalam sosial politik, gereja telah menguasai negara terjadi pemberontakan raja-raja Eropa terhadap kaisar. Oke. Nah, adik-adik, gereja Katolik ini kan awalnya kan. Nah, gereja Katolik menjadi amat kuat. Namun tidak didukung oleh kehidupan moral spiritual dari para imam. Para imam ini tidak memberikan contoh kehidupan spiritual. Tahu nggak moral spiritual? Tahu arti moral spiritual? Hah? Moral kerohaniannya. Jadi moral spiritual itu tidak mencerminkan tentang moral kerohaniannya dan kehidupan sosial politik. Nah, gereja terlalu menguasai negara. Jadi dulu bahwa keadaan negara itu seperti kalau di Romawi itu kan Vatikan kan, semua urusan negara di bawah Vatikan kan. Nah, ini dia, gereja terlalu menguasai negara. Harusnya beda ya, negara-negara, agama. Tetapi pada saat itu gereja terlalu menguasai negara, terjadilah pemberontakan raja-raja Eropa terhadap kaisar, ya. Nah, terus baca oleh Danis. Semangat kebudayaan sains sedang kembali ke masa lalu, termasuk bangkitnya kebudayaan Yunani Romawi. Renaissance adalah periode kebangkitan budaya, seni, ilmu pengetahuan dan intelektual di Eropa abad ke-14 hingga ke-17, yang berarti kelahiran kembali. Nah, adik-adik, karena tadi kan di sini dikatakan nih, pada saat itu gereja Katolik itu udah sangat amat namun tidak didukung oleh kehidupan moral spiritual dan para imam. Salah satunya apa yang membuat kehidupan para imam itu tidak menjadi contoh apa? Apa yang membuat pada saat itu perlu dibenahi nih. Jadi kan semangat kebudayaan Renaissance yang ingin kembali ke masa lalu. Nih, termasuk bangkitnya kebudayaan Yunani Romawi. Renaissance itu adalah periode kebangkitan budaya, seni, ilmu pengetahuan dan intelektual di Eropa, yang berarti melahirkan kembali semangat itu yang dulu mana gitu. Apa yang diperbaharui, apa yang dirubah di gereja Katolik pada saat itu? Apa? Udah kita pelajari tuh. Salah satunya apa? Ada pengajaran Katolik itu yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi karena tadi agama itu, negara itu di bawah kekuasaan, di bawah kendalinya agama, gereja. Jadi, wah udah gak bener ini
ya negara tadi dibilang diatur oleh gereja untuk mengisi kas negara. Adik-adik diperlakukanlah surat penghapusan dosa. Nah, itulah yang diprotes oleh Luther sehingga dia mengatakan bahwa keselamatan hanya karena anugerah Allah. Kamu selamat karena apa? Karena perbuatanmu atau karena apa? Anugerah siapa? Tuhan ya. Kamu selamat karena siapa? Perbuatanmu atau karena siapa? Danis? Eca selamat karena siapa? Karena perbuatan kebaikan. Jin? Yakin selamat gak? Yakin. Bagri yakin selamat gak? Karena siapa? Karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, 31 Oktober kita udah tulis di sini ya. Nah, lihat nih. Jadi ada di sini apa tadi pengajaran Katolik itu adanya apa? Adanya penghapusan dosa dan purgatori. Siapa yang pernah dengar purgatori? Siapa yang pernah dengar purgatori? Barusan tuh Kak bilang? Iya, baru dengar. Sebelumnya udah pernah dengar? Nah, ternyata kalau kita dulu mendengar bahwa hanya surat penghapusan dosa, ya kan? Nah, sekarang kita belajar juga tentang purgatori. Nah, jadi adik-adik, purgatori ini adalah pemurnian sementara. Ini adalah tahap pembersihan akhir dari dosa-dosa kecil yang belum terhapus, berbeda dengan neraka, hukuman abadi atau surga kesempurnaan. Jadi adik-adik, yang dimaksud di sini purgatori itu adalah orang Katolik itu mempercayai bahwa orang meninggal itu masih bisa didoakan. Jadi mereka orang-orang yang sudah meninggal, kalau ajaran kita kan kita tidak boleh mendoakan orang meninggal kan? Ketika orang sudah meninggal, kita tidak ada hubungan lagi dengan mereka langsung apa? Kita tidak boleh lagi mendoakan orang yang meninggal. Nah, adik-adik, salah satu ajaran Katolik yang bertentangan dengan kita bahwa mereka masih bisa mendoakan orang meninggal, memohon pengampunan dosa orang yang meninggal itu. Di ajaran Kristen Protestan itu tidak ada. Pokoknya kita tidak pernah mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, inilah salah satu yang diprotes oleh kaum Renaissance. Apa tadi kaum Renaissance? Kaum yang mengkaji kembali ajaran-ajaran sesuai dengan Alkitab. Jadi ini nih, purgatori adalah tahap pembersihan akhir. Jadi ketika ada kan, pernah nggak kalian ini pergi malam kalau orang Katolik kan ada kan suka mendoakan orang yang meninggal kan? Ya, jadi contohnya ada yang meninggal saudara kita kan, kita doain, ampunilah dosanya masa hidupnya. Itu tidak boleh kita berdoa seperti itu, karena kita karena semasa kita hidup itulah pertanggungjawaban kita, karena orang meninggal ya udah nggak bisa lagi kan. Nah itu, jadi di Katolik itu masih ada kepercayaan seperti itu bahwa orang hidup bisa meminta pengampunan dosa atas orang yang sudah meninggal, ya. Berarti Kristen nggak boleh doain kayak biar dia tenang gitu, nggak boleh. Maksudnya kayak
doa permohonan. Jadi kalau misalkan doa permohonan itu ya kita memohon orang yang meninggal ini, itu beda ya. Nah, itu berarti purgatorium dan surat penghapusan dosa. Jadi kan, nah, baca Dylan. Oktober 1517, Luther menempel 95 dalil menyintok gereja Wittenberg sebagai batas ajaran gereja. Tahun 1521, gereja Katolik mengucilkan Luther dan menjadi orang yang paling dipercaya oleh gereja dan negara dalam pelariannya. Dia menerjemahkan Alkitab PB ke dalam bahasa Jerman. Nah, dia menerjemahkan pertama itu perjanjian baru itu ke dalam bahasa Jerman oleh Luther. Tadi kan bahwa gereja itu negara itu diatur oleh gereja. Makanya di sini dikatakan ketika Luther protes, oh udah nggak benar nih kayak gini nih, nggak ada Alkitabiah nih. Orang hidup tidak boleh mendoakan orang yang mati lagi. Penghapusan dosa tidak ada hak kita. Bahwa keselamatan hanyalah anugerah Allah, hanya oleh karena anugerah Allah. Nah, seperti itu tidak boleh diperjualbelikan keselamatan untuk penghapusan dosa. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya dia dicari nih si Luther oleh gereja dan negara. Tetapi dalam pelariannya itu dia malah menerjemahkan perjanjian baru. Nah, mulai dari awalnya, jadi kalau dikatakan siapa bapak reformasi kita? Martin Luther. Berawal dari bapak reformasi kita, muncullah gereja Protestan yang dipelopori oleh bapak-bapak gereja, yaitu Martin Luther, Calvin, Charles Wesley, Zwingli. Nah, ajaran dan pemikirannya melahirkan denominasi. Tahu nggak denominasi? Apa? Perbedaan dalam gereja. Dikarenakan para pengikut mereka mendirikan gereja masing-masing. Nah, adik-adik, ke bapak-bapak gereja ini muncullah beberapa gereja, yaitu beberapa denominasi arus utama, ya. Yang tadi kakak bilang kita masih mempelajari denominasi arus utama untuk aliran-aliran gereja dan aliran-aliran nanti minggu berikut. Nah, ini dulu kita pelajari awalnya, ya. Muncullah apa Lutheran, muncullah Calvinis, muncullah Metodis. Saya pernah dengarkan gereja Metodis kan? Kalau gereja GKI apa? Apa itu? Hah? Apa nih Dan? Gereja GKI masuk ke mana? Apa? Hah? Dennis kemana kalau GKI? Calvinis, ya. Kalau GKI itu Calvinis, ya. Jadi jadi dari bapak-bapak gereja ini muncullah Lutheran, Calvinis, Metodis. Tapi pada dasarnya pengajaran mereka ini sama tentang keselamatan, ya. Mereka hanya berbeda pemikiran tentang bagaimana cara memuji Tuhan. Tetapi dalam pengajaran itu adalah sama. Jadi akhirnya mereka muncullah semboyannya yaitu Ecclesia Reformata Semper. Jadi ini adalah semboyan Latin yang berarti gereja yang telah direformasi. Jadi muncul semboyannya ini tadi apa? Ecclesia Reformata Semper Reformanda adalah semboyan Latin yang berarti gereja yang telah direformasi. Harus atau selalu diperbaharui, bahwa gereja itu harus ada perbaharuan. Nah, baca, siapa yang belum baca?
Semboyan ini menekankan bahwa gereja tidak hanya berhenti pada perubahan sejarah, tetapi harus ada apa? Maju ke depan, tetapi tetap pada pengajaran Alkitab. Iya, jadi kita boleh berbagai macam, intinya gini, kita harus mengikuti arus, ya. Gereja harus mengikuti contohnya dulu kan drum nggak ada kan? Bagaimana dulu memuji Tuhan nggak pakai drum gitu kan? Atau keyboard dulu nggak ada kan? Nah itu contohnya. Tetapi karena seiring perkembangan zaman, sekarang memuji Tuhan udah pakai musik. Itu yang dimaksud dengan berhenti pada perubahan sejarah, gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan kita harus ada apa? Perubahan, memperbaiki prakteknya, tetapi tetap pada firman Allah, tidak menyimpang, tetap harus pada sini. Harus terus-menerus mengevaluasi diri. Harus nih mengevaluasi diri gereja itu. Ada nggak kesalahan? Ada nggak ajaran kita menyimpang dari Alkitab? Gitu. Jangan sampai kita mengikuti zaman, mengikuti keadaan modern Gen Z sekarang, malah menyimpang dari Alkitab gitu. Tetap harus mengevaluasi diri. Jangan ikut arus ternyata nggak sesuai dengan ajaran Alkitab lagi. Ya, oke. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ditanya kita pulang. Nah, dari adik-adik ingin penutupnya ya. Ketiga denominasi inilah yang paling awal. Inilah yang paling awal ya. Jadi apa itu? Yang paling awal yang ketiga itu apa? Apa? Pertama apa? Suaranya apa? Lutheran. Yang kedua? Yang ketiga? Metodis. Inilah ya yang cukup besar pengikutnya. Meskipun ada beberapa perbedaan doktrin ya, meskipun ada beberapa perbedaan doktrin dan tradisi itu kebiasaan ya, adik-adik, tradisi gereja, kebiasaan gereja, namun aliran-aliran ini memiliki ciri yang sama sebagai gereja reformasi, yaitu kepedulian terhadap masalah sosial kemanusiaan dan melahirkan moto bersama Reformata Semper Reformanda yang tadi, oke? Nah, ada yang mau ditanya? Gelap. Gelap gitu. Gelap. Tadi aku mati gelap, mati nyanyi. Depan aja. Nah. Ada yang mau ditanya? Boleh menceritakan dulu jangan cerita. Oh, saya pukul lah. Udah terang belum? Berawal dari
ada yang mau makan? Apa tenis? Tenis makanannya di mana? Hah? Doa dulu. Kita datang. Di mana, di pos? Kita doa dulu ya. Sekalian aja doa makan. Ya, kita berdoa. Ada yang mau doa? Oh, di memang sakit. Cie, perhatian. Sakit hati. Sakit, kurang sehat ya. Ada lagi? Jen? Oke ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh datang di SBI. Biarlah Tuhan setiap apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami dengarkan, dapat kami pahami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang boleh terjadi di kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Kami berdoa setiap anak-anakmu yang hadir, bahwa Tuhan apa yang senantiasa menolong dan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan teman-teman kami yang mendapat hari-hari ini. Tuhan jagai serta lindungi juga mereka. Biarlah Tuhan di Sabtu depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan buat Dian saat ini yang mengalami kurang sehat. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menjaga dan menyembuhkan Dian sehingga Dian boleh mengalami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang berusaha satu dengan yang lain. Bila Tuhan Kau yang menolong dan memberkati kami, bahkan makanan dan minuman yang akan kami nikmati Tuhan kuduskan, sucikan menjadi kesehatan dan kekuatan baru bagi tubuh kami. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati pasukan tugas yang berangkat menjemput hidangan yang sudah disediakan. Emang banyak sampai Banyak, 3 kardus. Dingin. Matikan aja satu yang di sana. Udah dimatiin? Hujan enggak? Udah lah, udah dulu hujannya. Istirahat hujannya. Tahu ya hujan mulu. Cuci baju nggak kering. Benar. Iya, ada seminggu. Lebih. Gantung aja di Enggak, sana. yang paling bagusnya itu ini bajunya mau kering. Iya. Apalagi karena hujan ya kan. Karena kan biasanya maksudnya nih udah hujan deras. Tiba-tiba matahari udah muncul. Iya, padahal hujan lagi kan, hujan lagi. Tiba-tiba matahari udah muncul nih. Hari semua udah turun, udah masuk kamar. Drop. Akhirnya aku nggak jemput lagi dan ditulisin di angin-angin ini. Kalian taruh aja katanya di meja. Taruh di meja aja kata-kata nanti dia yang berisi. Ini apa? Gak tau jaket itu dari aku. Jaket. Oh, jangan. Kirain dari sini. Ya aku mau minta pulpen dong sama Kak Sweety, ada nggak ya? Ini di sini ya? Ya. Atau di situ? Enggak, situ.
itu di situ ya. Ini ada ini. Nah, ini punya situ ya. Enggak di situ Pak. Kalau hasilnya bikin ngantuk. Langsung datang aja. Langsung aja kata kami itu ada apa ini. Dari segala maksa membuat Buat gue ya. Yeay. Udah nyampe makan. Nih disorot nih si Dilan nih. Lagi makan. Apa namanya?
Ini ada kabar gembira. Betul. Cuacanya panas. Gimana Pak? Apalagi paling hujan. Nah, itu kan betul kan? Soalnya kan hujan. Kalian ke sekolah hujanan ya? Pakai jas hujan ya? Enggak, yang paling lucu itu kalau kita di motor kan banyak orang apa namanya? Kakak mau makan atau gimana? Aku yang bawa kok. Kenapa? Pas matahari tapi banyak orang pakai jaket itu, jaket jas hujan. Iya. Soalnya kan itu paling cuma beberapa tempat hujan, nggak hujan. Kalau hujan di sini. Rata hujannya tapi nggak sekaligus semua. Iya. Memang. Ada di sini udah hujan, di sini lagi ini gitu. Ini panas banget. Kok ini banget sih? Di luar panas. Iyalah. Iya. Kok dingin banget sih AC kita ini? Ayo udah dimakan satu apa? Kasih Denis untuk makanannya. Pesan kayaknya ini ya. Iya. Tuh tadi kan udah izin lah sih. Ini spidol kita. Izin lah si apa si Shena izin. Terus sekarang udah izin kan bisa lakukan si Denis kan? Emang nggak bisa akarnya izin dulu? Kan SPI udah lama nggak SPI gitu. Terus habis itu izin lah si Brandon. Apa? Terus izin lagi si kita. Hah? Hah? Oh deh. Siapa? Nah ya, dapat pulpen. Aku pulpennya itu sering rusak. Oh. Si Arkana kan suka main-mainnya. Ini kan kalau kena lantai jadi rusak kan? Kalau pulpen kena lantai rusak Iya. jadi apa? Kalau lagi kotorannya gini kan, tekan. Aku dapat pulpen terus. Dari Kak, sweet ya? kasih. Itu barusan dikasih. Ih, dingin sekali. Iya, kapan ya? Udah ya makanan. Kapan ya kita Yang jalan bikin lawak paling makan nih. Apaan? Ngejum. Siapa? orang tua? Oh. Tahu. Oh, orang tua ibu. Andrea. Ya loh, harus sudah secepatnya. Soalnya nggak berasa, dan tiba-tiba mereka lulus. Ih, kita bentar lagi. Pasti kangen deh sama kalian semua. Nanti kalau wisuda harus yang cakep ya. Ya. Harus pakai gaun. Kita pakai baju apa ya? Baju putih. Beli SBI aja Pak. Oh, Jangan. Apa? Masa perlu bisa SBI berapa tahun kita pakai ini? Nanti kita dulu dong sama mereka nih. Apa namanya? Kita minta ide dari mereka mau bikin apa nih video pendeknya. Oh. Apa namanya, ucapan terima kasih sama SBI gitu. Video pendek. Iya. Mau kemana? Kesan dan pesan selama di SBI. Iya. Nanti lu ngedit ya kak, lu nggak bisa. Aku- Kita nanti pas kapan kita begini ngedit biar bareng. Tapi maksudku menurutku mereka Pakai kan cantik. dikasih ide. Jadi mereka nih, kita ngobrol dulu sama mereka konsepnya bagaimana. Ini Jangan pintar lah. nih. Ntar mereka nggak ini. Kayak Ntar minta tolongin orang tua jadi ini. oh iya. Ntar jadi kita aja. Nanti ya udah, maksudnya kita minta ide Bikin mereka aja. capcut kan bisa. Idenya maksudnya kayak Aku nggak ada terima kasih. laptop masalahnya, susah kalau ngedit dari handphone. Pakai Aku apa tadi kan, Pakai HP kakak. Ambil. aku kan ngedit ini Enggak, kan. maksudnya idenya itu gimana nih kalau kita terima kasih ke SBI gitu. Terima kasih buat Kesan dan pesan. selama ini di SBI. Buat adik-adik yang masih di SBI tetap semangat ya gitu. Bisa ngikutin jejak kakak-kakak. Ternyata di SBI juga sia-sia, lihat nih saya makan di SBI gitu. Kalau dapat. Terima kasih. Maaf. Gitu. Saya sangat menyesal sekali kalau nggak masuk
Karena makanannya nggak bisa dikirim lewat WA gitu. Pokoknya kesan dan kesan lah, kesannya apa di SBI selama SBI. Nanti di ininya. Tapi kalau menurutku kalau boleh secepatnya kita bikin di sini aja atau di mana atau BKT sendiri. Tapi menurutku di sini aja sih. Biar frame-nya sama. Jangan sama lah, biar Jangan sama lah iya. berbeda-beda. Tetap itu satu dua. Iya jangan sama. Udah pinter kan sekarang mau. Jangan sama frame-nya, ketahuan banget yang di banget. Biar menarik, berwarna-warni. Entah di rumah atau di mana, dapat. Udah pinter pas sekarang ya. Siapa yang pintar ngedit video? Gila. Nanti minta tolong sama kami ya. Iya. Kita yang sama anaknya, tiba-tiba disuruh sama mama. Ini kan tujuh ini kan sudah terakhir. Belum mereka. Ini proses itu apa? Ini enak makan. Kalau malas makan. Udah jam berapa ini?